Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mendadak terjadilah peristiwa menggemparkan. Pada suatu malam, Bani Bakar yang merupakan sekutu orang Quraisy menyerang musuh lamanya, Bani Khuza'ah. Pada saat itu, Bani Khuza'ah tengah tertidur lelap di pangkalan air milik mereka sendiri yang bernama Al-Watir. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Bakar memihak Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah menggabungkan diri dengan Rasulullah SAW. Serangan mendadak itu membuat Bani Khuza'ah terdesak dan kewalahan. Dalam pertempuran itu, diam-diam pihak Quraisy membantu Bani Bakar. Padahal itu merupakan pelanggaran besar terhadap perjanjian Hudaybiyah. Rupanya orang Quraisy sudah tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Mereka mengira kaum muslimin sudah hancur dalam pertempuran Mu'tah. Bani Khuza'ah lari berlindung di sekitar Ka'bah. Di tempat itu, orang-orang Bani Bakar sendiri mengingatkan pemimpin mereka untuk tidak perang di tanah suci Ka'bah. Wahai Naufal, kita sudah memasuki tanah suci. Ingat Tuhanmu. Namun Naufal bin Muawiyah Ad-Diyali, pencetus serbuan ini, menjawab dengan kasar, "Tidak ada Tuhan pada hari ini, wahai Bani Bakar. Lampiaskan dendam kalian. Demi Allah, kalau perlu kalian boleh mencuri di tanah suci. Apakah kalian tidak ingin melampiaskan dendam di tanah suci?" Akhirnya, Bani Khuza'ah baru benar-benar bisa menyelamatkan diri dari pembantaian setelah mereka mundur dan meminta perlindungan di rumah keluarga Budail bin Al-Warqa Al-Khuzai. Setelah itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, Amir bin Salim Al-Khuzai cepat-cepat pergi ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Ia bertemu dengan Rasulullah SAW dan beberapa sahabat di dalam masjid. Di tempat itu ia membacakan syairnya, "Ya Robbi, aku mengingatkan Muhammad tentang persahabatan ayah kami dan ayahnya pada masa lalu. Quraisy telah mengkhianatimu dalam perjanjian. Mereka mendesak hingga ke Ka'bah dan membunuh kami saat sedang rukuk dan sujud kepada Ilahi." Rasulullah SAW bersabda, "Engkau pasti akan dibela, wahai Amir bin Salim." Saat itu muncul awan mendung di langit. Beliau SAW bersabda, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab, sebutan lain untuk Bani Khuza'ah. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang kafir, karena mereka itu tidak beriman, yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah." Surah Al-Anfal. Quraisy mengutus Abu Sufyan. Tindakan para pemuda Quraisy membantu Bani Bakar sangat disesali oleh pemimpin mereka. Karena itu, mereka mengutus Abu Sufyan sendiri pergi ke Madinah untuk menguatkan kembali perjanjian dan memperpanjang waktunya. Sampai di tujuan, Abu Sufyan tidak langsung menemui Rasulullah SAW, tetapi menemui putrinya Ummu Habibah yang sudah menjadi istri Rasulullah SAW. Di rumah Ummu Habibah,
Abu Sufyan masuk dan ingin duduk di tikar tempat biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Ummu Habibah segera melipat tikar itu sebelum diduduki ayahnya. "Hai putriku, apakah engkau lebih sayang pada tikar itu daripada aku?" keluh Abu Sufyan. "Ini tikar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ayah adalah seorang musyrik yang kotor. Saya tidak ingin ayah duduk di atasnya. Demi Allah, rupanya ada yang tidak beres denganmu setelah berpisah denganku." Setelah itu, Abu Sufyan langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bicara panjang lebar, membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memperpanjang perjanjian. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menanggapinya. Abu Sufyan belum putus asa. Ia pergi ke Abu Bakar dan meminta agar Abu Bakar membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Abu Bakar berkata, "Aku tidak sudi melakukannya." Kemudian, giliran Umar bin Khattab yang diminta Abu Sufyan agar mau membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar menjawab, "Layakkah aku meminta pertolongan bagi kalian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, walau hanya pasir yang ada di tanganku, tentu pasir itu akan kupergunakan untuk melawan kalian." Untuk terakhir kalinya, Abu Sufyan mencoba meminta tolong kepada Ali bin Abi Thalib yang saat itu sedang bermain dengan Hasan dan Husain bersama Fatimah Az-Zahra istrinya. Namun, dengan lembut Ali menjawab, "Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengambil keputusan, tidak seorang pun dari kami yang bisa menarik keputusan beliau." Gelaplah rasanya dunia ini bagi Abu Sufyan. Ia telah meminta-minta kepada orang-orang yang dulu pernah disiksanya sampai akhirnya terusir dari Mekah. Ia kembali pulang dengan membawa kabar buruk itu bagi kawan-kawannya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.